Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Berikut jadwal pertemuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, Persekutuan Raya. Pada hari Rabu 26 Agustus 2020 pukul 18.00 dengan tema Memerangi Nomofobia, pelayan firman oleh Bapak Arman Haryanto. Kedua, Persekutuan Komisi Pemuda pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 18.00 dengan tema Belajar Berbicara pada Orang Lain, pelayan firman oleh Saudara Albert Teguh Santosa. Ketiga, Kebaktian Umum pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 09.00 dengan tema Setan Pun Bisa Peduli, pelayan firman oleh Pendeta Muda Yesaya Sudanoto Wijaya. 2. Sakramen Baptisan Kudus. Jika setelah diwatakan 2 hari Minggu berturut-turut, 16 dan 23 Agustus 2020, dan tidak ada keberatan sah dari jemaat, maka pada hari Minggu 30 Agustus 2020 akan dilakukan sakramen baptisan kudus oleh Pendeta Timotius Linardi atas diri Saudari Olivia Jovina Priyanto dan Saudari Cynthia Jenita. Pelayanan sakramen baptisan kudus tersebut akan ditayangkan melalui channel YouTube GKMI Kudus dalam kebaktian umum Minggu 6 September 2020. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mendukung dalam doa. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayani secara online dalam kebaktian umum hari Minggu 6 September 2020 pukul 09.00 dengan tema Membimbing Yang Jahat oleh Pendeta Erik Sudarma. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Hendaknya kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian di tempat kudus ini. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus
beserta saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Silakan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak sekalian, tema ibadah kita minggu ini adalah kekuranganmu, kelebihanku, kelebihanmu, kekuranganku. Tema ini ingin mengajak kita untuk menyadari dan menyikapi kelebihan dan kekurangan kita dan sesama kita dengan benar, sehingga kita dapat berkelindan bahu-membahu beribadah kepada Tuhan dan membangun akhlak satu sama lain. Kelas katekisasi baptis remaja akan segera dimulai. Bagi yang mau mengikutinya dapat segera mendaftarkan diri ke sekretariat gereja atau kepada pendeta muda Yesaya Sudarnoto Wijaya dan Saudari Ripka Mentari Ayuningrum selaku pembina Komisi Remaja. Kelas katekisasi pranikah telah dimulai pada Sabtu 15 Agustus. Setiap Sabtu pukul 18.00. Bagi yang belum mendaftarkan diri dan mau mengikutinya, masih diberi kesempatan. Silakan mendaftarkan diri dan mengikutinya. Selanjutnya, mari kita bangkit berdiri dan memberikan salam damai satu dengan yang lain seraya kita menaikkan pujian Satu Kita Sekalian. Sekalian, kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian, mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan.
sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Agungkanlah Tuhan dengan kidung, puji Yesus. Saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan jujur dan rendah hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita serta memohon anugerah pengampunannya bagi kita. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau memberikan karunia berupa kelebihan dalam diri kami, agar kami dapat melayani orang lain. Namun seringkali kami menjadi sombong akan kelebihan kami dan hanya kami gunakan untuk kepentingan kami sendiri. Ampunilah kami, ya Tuhan. Sebagai manusia, kami pun memiliki kekurangan. Namun seringkali kami terlalu angkuh untuk mengakui kekurangan kami dan merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ampunilah kami, ya Tuhan. Sadarkan dan mampukan kami agar dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada kami boleh hidup untuk saling melengkapi dan melayani sesama kami. Amin.
Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian yang diambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, Serikat Persaudaraan. Silakan duduk. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari lingkungan 2 dengan judul Semesta Bernyanyi. Yesaya pasal 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau di tengah pandemi COVID-19 dan berbagai kesulitan. Tuhan tetap mengasihi kami. Kami memuji Tuhan bersama dengan semesta. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya.
Mari kita bersatu dalam doa, memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Ya Tuhan, kami membuka setiap sudut hati kami untuk diterangi oleh firman-Mu. Karuniakanlah dengan hikmat-Mu agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti, mentaati dan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat-Mu dengan baik dan benar. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani,
baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, opa oma dan anak-anak. Saya mengenal ada satu keluarga dengan 4 orang anak. Anak yang pertama itu anak laki-laki, wajahnya ganteng, terampil, sekolahnya di atas rata-rata. Yang kedua, anak perempuan, cantik, terampil, cerdas, sekolahnya pun di atas rata-rata. Anak yang ketiga itu laki-laki. Wajahnya, penampilannya, kecerdasannya di bawah rata-rata. Anak yang keempat itu laki-laki, ganteng, cerdas, terampil, sekolahnya di atas rata-rata. Nah, bagaimana kecenderungan orang tua melihat keadaan anak-anak seperti ini? Jujur aja, kita sering membandingkan. Anak-anak hari ini yang hadir, kalian suka dibandingkan? Wah, pasti tidak enak. Mungkin kalian akan memasang muka atau mengatakan, oh tidak, aku tidak mau dibandingkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, membandingkan itu adalah sesuatu yang sangat merendahkan. Anak-anak tidak mau ya direndahkan ya. Demikian juga melukai. Melukai apa? Sakitnya itu di sini. Tidak enak. Hari ini berbicara tentang kelebihan selalu berkaitan dengan kekurangan. Ada yang dinilai lebih karena ada yang dinilai kurang. Selain Tuhan, tidak seorang pun memiliki hanya kelebihan tanpa kekurangan. Selain itu, bagi setiap orang, siapapun dia, berlaku peribahasa yang mengatakan di atas langit ada langit. Nah, ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi setiap kita, bagaimana
sikap kita sebagai orang-orang percaya terhadap kekurangan dan kelebihan diri maupun sesama kita? Jawabannya, saudara sekalian, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama hendaknya kita sadar diri bahwa kelebihan kita bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, untuk melengkapi sesama. Seperti pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat. Di dalam terjemahan yang lain mengatakan, namun ia memperhatikan. Memperhatikan siapa? Orang yang hina. Dalam terjemahan lain mengatakan, orang yang direndahkan. Namun dia mengenal orang yang sombong dari jauh. Nah, saudara sekalian, Tuhan mengenal siapa yang meninggikan diri dan siapa yang direndahkan. Dan Tuhan berpihak kepada mereka yang direndahkan. Mari kita belajar dari Tuhan. Kelebihan itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk melengkapi kekurangan orang lain. Mengapa, saudara? Karena kelebihan Tuhan yang utama yaitu belas kasihan. Itulah yang kita pahami, bahwa Tuhan memiliki satu kelebihan yang utama yaitu berbelas kasihan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur, di dalam terjemahan yang lain mengatakan bahwa Tuhan mengasihani Sion. Menghibur segala reruntuhan atau menghibur segala reruntuhan, karena mereka dalam keadaan penderitaan pada waktu itu. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, lagu yang nyaring. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita bicara kelebihan Tuhan, kelebihan yang paling utama itu adalah belas kasihan. Nah, oleh sebab itu, kelebihan Tuhan itu digunakan untuk mengisi yang kurang. Inilah teladan Tuhan yang dapat kita tangkap hari ini. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua adalah hendaknya kita sadar bahwa kelebihan kita itu adalah anugerah Tuhan. Dan harusnya anugerah Tuhan itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kita memperhatikan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Yaitu ketika Tuhan berbicara kepada Petrus, dia menyebut Simon bin Yunus. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan umat jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sekalian, dari sini kita belajar bahwa kelebihan yang Tuhan berikan kepada Petrus itu dilukiskan dengan kunci kerajaan surga. Dan wewenang untuk mengikat dan melepas, itulah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus, seperti yang dilukiskan dalam dunia. Ini adalah suatu lukisan di dalam peradilan kuno, saudara sekalian, istilah ini. Nah, dengan tujuan apa, saudara sekalian? Dengan tujuan di dalam rangka Tuhan mendirikan akan jemaatnya. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, selain kita memperhatikan bagaimana kata mendirikan itu bisa diterjemahkan dengan membangun, yaitu membangun sebuah rumah dimulai dari nol, yaitu dengan satu fondasi yang baik. Demikian juga kata mendirikan itu juga berarti memugar atau merenovasi. Namun secara kiasannya kata mendirikan itu berarti mendidik, saudara. Yaitu
atau memperbaiki akhlak. Nah, sampai di sini sekalian yang dibicarakan itu adalah tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Akal atau akhlak ini adalah budi pekerti atau yang lebih kita kenal dengan kelakuan. Nah, oleh sebab itu sekalian, agenda Tuhan memberi kuasa bagi Petrus untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin kerjakan kepada umatnya. Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak daripada umat itu. Nah, ketika Petrus menanggapi akan hal ini dan dia melakukannya, itu dia menjadi berguna, dia memakai itu untuk membangun akan jemaat Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita memperhatikan bagaimana Petrus bersama dengan Tuhan bergotong royong, bersatu padu untuk membangun satu umat yang berkenan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan hal akhlak itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat 8, terutama di ayat yang kedua. Rasul Paulus katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya apa? Berubahlah oleh pembaharuan akhlakmu, saudara sekalian. Ya tadi ya, yang termasuk akhlak itu yaitu perasaan, yaitu pikiran dan kehendak. Nah, itulah nasihat Rasul Paulus supaya umat pada waktu itu memperbaiki akhlak. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus ingin mengajak umat, ayo berubah oleh pembaharuan akhlak. Nah, hal inilah dipahami lebih konkret lagi di dalam Alkitab, dikatakan bahwa tentang kehendak Allah. Kehendak Allah yang bagaimana? Kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kelebihan kita itu adalah satu anugerah Tuhan. Dan harusnya anugerah Tuhan itu dipakai kembali untuk pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur hari ini kita menyaksikan bahwa Tuhan menyatakan anugerahnya kepada Rasul Paulus, kepada Petrus, dan Petrus mengerjakan bagiannya sehingga dia membawa banyak orang untuk diperbaharui secara akhlaknya. Nah, oleh sebab itu sekalian yang ketiga kita memperhatikan bahwa hendaknya bahwa setiap kita itu sadar bahwa setiap karunia datangnya dari Tuhan itu mestinya dipakai secara proporsional, sesuai dengan ukuran iman, dengan hati yang ikhlas atau tulus, rajin dan sukacita. Kembali lagi sekalian, secara konkret akhlak itu berbicara tentang kehendak Allah. Kehendak Allah apa itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Apa yang baik sekalian? Yang berkenan, yang sempurna, yang berkenan, yang sempurna itu. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ketiga, Rasul Paulus memberikan nasihat. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sekalian, kalau kita memperhatikan kata memikirkan hal-hal yang lebih tinggi itu diterjemahkan di dalam di terjemahan yang lain mengatakan menilai diri secara berlebihan atau menyombongkan dirinya. Sedangkan terjemahan yang lain mengatakan menguasai diri itu adalah berlaku bijaksana. Jadi apanya yang baik sekalian? Janganlah kita menilai diri kita secara berlebihan. Jadi ayat ini ingin berbicara secara lengkapnya, saya coba kita tangkap bersama-sama. Dikatakan begini, janganlah kamu menilai diri sendiri berlebihan. Atau dengan kata lain, jangan sampai kita lupa diri sehingga kita menjadi sombong. Demikian juga minder. Tidak seperti itu. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu berlaku bijaksana. Menurut apa? Menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, berlaku bijaksana itu lahir dari apa? Lahir dari satu pemikiran yang benar, satu pemikiran yang proporsional tentang diri kita sendiri. Siapa diri kita? Itu penting kita sadari. Dan kita menyadari diri kita yang telah dikasihi oleh Tuhan, yang mendapat anugerah Tuhan, yang telah Tuhan lengkapi dengan karunia-karunia itu. Intinya saudara sekalian, kalau kita sombong, maka kita tidak bijaksana. Nah, supaya kita bijaksana saudara sekalian, kita harus memikirkan yang benar, yaitu proporsional tadi. Memahami kelebihan dan kekurangan kita. Nah, secara lebih jelas lagi dijelaskan di dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tentang anatomi atau analogi tubuh manusia. Nah, nasihat Rasul Paulus jelas sekali dilukiskan sebagai satu tubuh dengan banyak dan beragam anggota dengan masing-masing tugasnya. Nah, di dalam hal seperti itu ketika Rasul menjelaskan ini dikatakan bahwa hendaklah tiap anggota itu berfungsi atau memakai karunia-Nya masing-masing secara proporsional. Lakukan sesuai dengan tugas yang dikaruniakan kepadamu secara proporsional. Ayo, itulah satu pemikiran perilaku yang bijak. Yang kedua, saudara sekalian, maknanya kita melihat yang di dalam di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, baiklah ia melakukannya sesuai dengan ukuran iman. Yaitu sesuai dengan ukuran imanmu. Dengan tulus hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas. Dengan rajin dan dengan sukacita. Nah, demikianlah saudara sekalian, Tuhan itu ingin hendaknya kita sadar bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita itu mestinya kita pakai secara proporsional sesuai dengan ukuran iman kita, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, rajin dan sukacita kita mengerjakannya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi di awal, yaitu tentang keluarga dengan 4 anak tadi. Anak yang ketiga tadi memang di bawah rata-rata. Kedua kakaknya lulus kuliah dengan nilai di atas rata-rata. Bahkan adiknya yang paling kecil pun lulus kuliah di atas rata-rata. Bagaimana dengan dia? Memang dia juga lulus kuliah. Tapi dia tempuh jauh lebih lama. Nilainya bagaimana? Nilainya pas-pasan. Hingga hari ini kedua kakaknya dan adiknya satu yang di bawah itu telah berkeluarga. Dia sendiri bagaimana? Dia sendiri belum. Hingga hari ini namun saya masih mengenal dia. Dia begitu setia melayani sebagai seorang pemain musik, yaitu memegang bass. Keahliannya di situ. Itu pun pas-pasan, tapi dia mau melayani dengan sukacita dan itulah karunia yang dia lakukan. Nah, saya perhatikan keluarganya, yaitu mamanya, tidak pernah membandingkan anak ini dengan yang lain-lainnya. Bukankah ini sesuatu hal yang baik? Hai anak-anak, engkau diberi karunia oleh Tuhan. Temukan itu, pakai. Tuhan mau memakai engkau. Tuhan menghargai setiap karunia yang engkau lakukan untuk memuliakan Dia. Oleh sebab itu, usahakan, pertajam, minta pertolongan Tuhan supaya karunia-karunia itu dapat dipakai sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan. Suatu ketika di suatu gereja akan diadakan perlombaan paduan suara. Gereja A mempersiapkan diri. Semua anak-anak yang biasanya ikut paduan suara dilatih secara khusus. Satu persatu diseleksi sedemikian rupa. Di antaranya banyak yang lolos. Namun ada satu anak yang suaranya agak fales.
Ketika dia diminta untuk menaikkan tons, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dia membunyikannya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tidak nyambung. Apa? Dia sudah putus asa? Tidak. Dia belajar, dia berdoa. Tuhan, aku mau melayani, aku mau ikut perlombaan itu. Mati-matian dia belajar. Kemudian dia ketika dites, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Lulus. Dan dia ikut tes. Betapa senangnya dia ikut paduan suara itu, ikut lomba. Puji Tuhan. Nah, sekalian yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Apakah sebagai orang percaya kita telah berlaku secara proporsional dengan iman yang dengan ukuran iman, dengan ketulusan sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kita melayani Tuhan? Apakah kita telah mengerjakannya itu dengan maksimal, dengan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Hanya demikian kita dapat erat menjadi satu. Itulah arti tema hari ini. Kekuranganmu itu kelebihanku, kelebihanmu itu juga kekuranganku. Akhirnya saudara sekalian, saya ingin menceritakan seorang ibu emak yang lama dilayani oleh seorang anak di antara banyak anaknya yang melayani dia, merawat dia, menemani dia, mandiin. Di antaranya suatu hari emak ini bertanya, kenapa kamu ada masalah ya? Dia tidak berani berbicara. Kenapa kok emak tahu aku ada masalah? Iya, kamu melayani emak, tidak ada sukacitanya. Nah saudara sekalian, Tuhan ingin kita melayani dia dengan sukacita. Tuhan memberi karunia itu kepada setiap kita. Akhirnya, marilah kita memakai karunia itu kita masing-masing secara proporsional, sesuai dengan ukuran iman kita, dengan hati yang ikhlas, dengan rajin, dengan sukacita, sesuai dengan tugas dan kelebihan yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ku di tanganmu. Be
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengar dan menerima firman-Mu. Kami bersyukur atas kelebihan dan kekurangan kami. Hari ini lewat firman-Mu, kami disadarkan bahwa kelebihan kami bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi demi melengkapi kekurangan orang lain. Kami disadarkan bahwa kelebihan yang ada pada diri kami adalah pemberian Tuhan dan dimaksudkan untuk memberdayakannya bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena hari ini juga kami disadarkan bahwa setiap karunia dari Tuhan mestinya dipakai secara proporsional, sesuai ukuran iman, dengan hati yang ikhlas, rajin, dan sukacita sebagai kesatuan kami di dalam pelayanan untuk saling melayani dan melayani bersama dalam kehidupan bergereja dan menggereja. Ampunilah kami sebagai orang tua suka membandingkan. Berkatilah anak-anak kami dengan karunia-karunia yang Allah berikan, sehingga itu berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah dan negeri kami Indonesia, khususnya dalam menghadapi masa pandemi corona. Kiranya Tuhan memberi hikmat, pertimbangan, pengertian kepada pemerintahan kami, agar dapat mengambil keputusan yang benar dan yang tepat sesuai kondisi Indonesia. Teristimewa kepada Presiden Jokowi bersama gugus tugas, agar situasi yang sulit ini mereka dimampukan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dengan sikap bijak pula menyelamatkan seluruh masyarakat sekaligus kondisi perekonomian negara kami. Jauhkanlah dari bangsa kami segala kejahatan, bahkan segala pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah situasi ini bagi diri dan kelompoknya, bahkan memecah belah kesatuan negeri kami Indonesia. Tolonglah kami mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai bentuk ketaatan kami kepada pemerintah di era adaptasi kebiasaan baru. Semoga pelaksanaan era adaptasi kebiasaan baru ini dapat berhasil seperti yang diharapkan, yaitu tetap produktif namun aman dari penularan COVID-19. Dan ingatkanlah kami prinsip VDJ, ventilasi, durasi, dan jaga jarak. Kami berdoa agar pandemi ini segera dapat teratasi dengan ditemukan vaksinnya. Berkatilah upaya uji coba terhadap vaksin dan para relawan. Berkatilah tahap-tahap terakhir terhadap vaksin ini agar maksimal dan optimal dan segera dapat diproduksi dan disalurkan bagi seluruh negeri bahkan dunia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis, dokter, suster, dan perawat yang masih terus berjuang, mereka yang berada di garda terdepan, mereka yang mendampingi para penderita, mereka juga yang memiliki kerentanan tubuh. Kiranya kuasa-Mu melengkapi dan membungkus mereka sehingga terhindar dari virus corona ini. Kami berdoa, kiranya Engkau memberi kekuatan dalam batin mereka dan kesukacitaan kepada mereka dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan mencukupi dan memberkati mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Bapak Bambang Suprato, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Nugroho, Bapak Silas Suyanto, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Sunaso Putro, Ibu Cornelia, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Ana Sulisti Ningsi, Ibu Goi Giok Kim, Ibu Lilian Hua, Ibu Tan Lin Hua, Ibu Tan Mefung, dan terakhir kami mendengar Bapak Susanto Hananta yang berada di rumah sakit. Tuhan, kami memohon teguhkan iman mereka, kuatkanlah mereka dan berkatilah keluarga-keluarga yang merawat mereka pula, sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Akhirnya kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan berdasarkan firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah dan karunia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Terimalah dan sucikan persembahan ini ya Tuhan. Lebih dari itu, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami dengan melayani sesama kami yang membutuhkan agar nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri mereka hikmat agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk menyatakan pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Di penghujung kebaktian ini, mari kita bertekad untuk senantiasa melayani sesama kita. Kita kumandangkan Kidung Pamungkas. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak.